masuk ke firman Tuhan. Biasa, jangan kemarin firmannya nggak pernah berubah. Kisah Para Rasul ke-10 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Amin. Ini berbicara tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Haleluya. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Katakan kuat kuasa. Kuat kuasa. Amin. Bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudusnya dan kuat kuasanya. Lalu dia yang berjalan, berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikian juga Allah menyertai Yesus, Allah menyertai kita. Urapan yang sama, Roh Kudus yang sama yang tinggal di dalam diri kita, itulah kualitas kita. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita tidak ada perbedaan, hanya iman percaya kita takarannya yang berbeda. Nah, saudara harus bisa membayangkan, wah, Tuhan Bapa yang di surga mengurapi Yesus dengan Roh Kudusnya. Berarti ketika Roh Kudus, Alkitab katakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Sama nggak? Ketika kamu saat menerima Roh Kudus, kuasa itu turun. Ini janjinya Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Yesus sudah mati 40 hari dan hari terakhir dia mau angkat ke surga, dia berpesan kepada mereka, kamu harus menanti-nantikan Roh Kudus. Jangan pergi kemana-mana. Ayat keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, tetapi Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada amin. Ketika itu murid-muridnya belum menerima Roh Kudus. Betul? Baru di ayat berikutnya, di pasal berikutnya, pasal yang kedua, ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ini pesan Tuhan buat mereka. Tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaknya kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus pertama kali turun pada murid-muridnya. Itu sebabnya pasal berikutnya, Petrus yang pengecut, yang menyangkal Yesus 3 kali, yang ngomongnya paling gede, mulai muncul keberanian. Kisah Para Rasul 2. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Betul? Amin. Siapa Petrus? Ngomong paling gede, salah melulu, nyangkal Yesus 3 kali. Kok tiba-tiba bisa? Karena Roh Kudus turun atas dirinya. Ketika dia menerima kuasa itu, hidupnya mulai berubah, cara berpikirnya mulai berubah, dan dia mulai berani. Pertanyaannya, apakah kita berani memberitakan Injil? Apakah kita berani mendoakan orang? Itu kuncinya. Saya berani. Ketika saya mengalami Tuhan, saya berani mulai bersaksi. Saya berani mulai mendoakan. Kuncinya adalah berani. Ada amin. Petrus mulai berkhotbah. Wah, siapa dia? Pengecut. Kok bisa jadi berkhotbah? Disebut rasul lagi. Bayangin. Tetapi ketika Roh Kudus turun, itu akan merubah seluruh hidupnya, seluruh hatinya. Dia mengalami itu, hidupnya mulai berubah. Maka dia berani bersaksi pada orang-orang di situ. Dan
Dan Alkitab saya mencatat 3.000 jiwa diselamatkan. Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita percaya, apakah kita yakin? Itu belum selesai. Kisah Para Rasul 3 ayat pertama sampai yang ke-10, ketika Petrus sama teman-temannya ingin masuk ke Serami Salomo, ingin sembahyang. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihat pada kami. Lihat pada kami. Lihat ke sini. Lihat aku." Betul? Dan ayat berikutnya, lalu orang itu menatap mereka berdua itu dengan satu harapan mendapatkan sesuatu dari mereka. Dapat angpaunnya gede nih, suruh lihat. Biasa kan kalau lewat cuma plung gitu doang kok. Kok suruh lihat? Ini pasti gede nih. Betul nggak? Semangat. Nah, apa yang Petrus katakan kepada orang itu? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Coba kita kalau jadi orang lumpuh itu, lah, emas dan perak aku nggak punya, suruh aku lihat, suruh aku berjalan. Aku kan cuma minta sedekah, nggak minta berjalan, Mas. Nggak minta emas dan perak, cukup kasih receh aja, nggak apa-apa. Nggak butuh emasmu, nggak butuh jalan. Aku cuma minta-minta, seikhlasnya aja, bro. Tetapi ayat berikutnya, apa yang kita berkata? Lalu ia memegang tangan kanan orang itu. Jadi gini, ini Alkitab katakan. Lalu ia apa? Tangan kanan. Terus? Dia berdiri. Dengan apa? Dengan semangat percayanya. Duduk lagi. Ini Petrus. Lihat dia, pegang tangan kanannya, pegang tangan kirinya, jangan kanan aja. Tarik. Alkitab katakan apa? Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, kekuatannya dari mana? Kekuatannya dari mana? Kekuatan datang dari Tuhan. Bagian Petrus adalah dia percaya. Apa yang harus dia lakukan? Petrus hanya menarik tangannya dan membantu orang itu berdiri. Dan Alkitab mencatat, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ayat berikutnya lagi. Seluruh rakyat di situ melihat ia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal, lah, ini kan orang lumpuh itu. Betul? Lah, kau sudah duduk di situ. Bukannya begini. Biasanya apa? Minta sedekah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Mujizat itu bisa menarik orang datang kepada Tuhan karena mereka takjub lihatnya. Wow, kok bisa ya? Nah, itulah mujizat. Itulah tanda-tanda aja menyertai orang-orang percaya. Inilah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Bukan berapa lama kita di gereja. Ketika saya dan saudara terima Yesus saat itu, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dan itu akan menjadi kuat. Ketika pertama kali saya bertobat, saya doain orang pelepasan, biasa aja. Semangat. Lama Bu Serli kunjungin orang masuk sawah, saya sih bukan takut setan, takut ular. Harus pakai sendal. Ya bos, hati-hati, takut ada ular dipatok kali. Bukan takut setan. Karena apa? Kita percaya roh yang Tuhan berikan, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu lebih besar. Jadi mujizat itu harus menjadi biasa bagi kita. Amin. Sebegitu gampangnya toh. Apa yang bikin ribet? Tinggal bantu tarik aja. Saya waktu di Lampung dulu,
Saya pernah cerita, ada satu orang, kayaknya kalau nggak hamba Tuhan dia penatua anaknya. Pak Pendeta, ini nggak bisa, sudah lama nggak bisa jalan. Di sana duduk di kursi roda. Kata Mas Hari, Pak Eng itu gila ya, bantu narik. Kan ada di Alkitab. Ada di Alkitab. Ya, betul. Tapi you percaya nggak sama Alkitab? Ini dia bantu narik loh. Ya aku sama, aku bantu dia narik. Walaupun berat, paksain narik. Sedikit pemaksaan. Dan kita bantu Papa, dia bisa jalan. Dia bisa jalan. Wow. Tuhan bekerja berdasarkan apa yang kita percaya, bukan apa yang kita lihat. Kalau nggak lihat itu lemaslah kita. Ya. Gak bisa, susah. Udah lama lagi. Tambah gemuk, gimana jalannya? Gak lihat seperti itu. Mending kita pulang nih, gak usah doain. Halo. Dengan iman, percaya dan lakukan. Ya. Dan mujizat itu dengan mudahnya terjadi. Amin. Haleluya. Amin. Hari ini saya banyak melihat mujizat karena saya percaya dan karena saya mempraktekkan. Saudara sebagai orang percaya, saudara dengan duduk manis dan diem-diem baik, nggak akan terjadi apa-apa. Nggak akan terjadi apa-apa. Saya senang maksudnya Tuhan pakai saya dan jadi dikenal orang. Kita perlu dikenal. Coba jadi Kristen, siapa dia? Nggak tahu, nggak kenal. Kita perlu dikenal. Pak Eng sini, duduk. Ada maunya. Kasih kue, kasih ini, kasih ini. Pak, doain dong. Nah, mau nggak jadi kayak gitu? Itu kesempatannya. Ada amin. Itu yang ditunggu-tunggu. Daripada lu datang, lu mau gua doain? Enggak. Lu mau gua doain? Enggak. Pernah kan kita doain orang dia nggak mau? Ini dikasih makan suruh doain nggak mau. Salah saudara. Saya sih seneng. Dapat makan, dapat doa, sembuh lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai saya dikirain dukun. Halo. Ya. Dunia perlu takjub. Betul. Kita nggak mau terlalu over. Biasa-biasa aja. Itulah yang menarik orang. Itulah yang menarik orang. Ada. Itu yang kemanapun kita pergi, orang itu senang, pengen ketemu kita. Sampai di hotel pun datang istriku yang marah. Itu ngapain sih dia datang-datang? Lah gua kan nggak suruh dia datang, dia mau datang gua suruh pulang. Halo. Dia datang ya kita layanin. Kita ke Semarang aja. Gak ada rencana doain orang, tetap doain orang. Gak bisa. Kalau Tuhan udah panggil kita nggak bisa. Kisah Para Rasul 5 ayat 12-12. Dan oleh rasul-rasul, yaitu murid-muridnya Yesus, diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serabi Salomo. Kuncinya selalu berkumpul dan berdoa. Makan itu adalah hukum wajibnya. Tapi jangan cuma wajibnya doang, doanya hilang. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Yesus. Ada amin. Makin lama jiwa-jiwa ditambahkan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tiang, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah satu seorang dari mereka. Dan Alkitab mencatat. Dan itu juga orang banyak dari kota, ya, dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Amin. Haleluya. Dan mereka semua disembuhkan. Saya percaya Tuhan bisa pakai setiap kita. Amin. Asal iman kita percaya kepada Dia. Ya. Ada amin. Amin. Jadi Alkitab itu banyak mencatat. Dan saya senang, wow,
Mereka mau tanda-tanda dan mujizat tanpa didoakan. Wah, saya dasarnya kenapa saya berani ngomong, udahlah, kalian doa sendiri bisa sembuh. Terus aja bayangannya aja bisa sembuhin orang. Saya percaya nanti kalau orang sakit datang, gak ada yang doain dia sembuh. Siapa yang doain? Gak ada, Tuhan yang mau sembuhin. Ya. Bahkan kalau orang duduk di kita, minta didoakan, kita datang, dia udah bisa berjalan. Amin. Gak usah doain. Mau nggak? Siapa yang mau begitu? Tapi apa yang saudara rindukan, itu akan saudara dapatkan. Amin. 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 Ada. Amin. Dan saya senang sekali. Saya melihat Alkitab, dahsyat. Ya. Dahsyat. Saya baca Alkitab terus menerus, berdoa baca Alkitab. Waktu kita pertama kali kenal Tuhan, mengalami zaman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita berapi-api nggak? Iya. Pertanyaannya sekarang gimana? Gak berani iya lagi dong. Gak berani iya lagi dong. Harusnya iya sama. Nah, kita harus jaga. Amin. Amin. Cara jaganya gimana? Gampang. Jadi alatnya. Tetap melayani orang, tetap nginjilin orang, tetap doain orang. Ya. Ada. Itu kuncinya. Kalau kita mau melihat tanda dan mujizat, kita harus praktek. Kita lihat di Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus ini murid yang lain. Dia bukan 12 murid itu. Yesus masih punya 70 murid yang lain. Betul. Ini berarti kelasnya di bawahnya Petrus. Ini orang tidak ikut Yesus waktu semasa Yesus hidup. Alkitab tidak mencatatkan ada dia. Ada nggak Stefanus di Alkitab waktu murid-muridnya 12 itu? Nggak ada. Dia aja luar biasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kalau Petrus mungkin dia setiap hari lihat Yesus lakukan. Nah, saya mau katakan, untuk mengusir setan di dalam perjanjian lama itu hanya Yesus yang bisa. Karena saat itu Roh Kudus belum turun, murid-muridnya nggak bisa. Makanya ada kan yang komplain sama Tuhan, Tuhan, aku udah suruh muridmu, mereka nggak bisa. Jenis ini hanya bisa dilakukan dengan doa. Waktu mau berdoa harus Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Udah ada power. Betul nggak? Itu dia. Ini Stefanus. Alkitab mencatat Pak, penuh dengan karunia dan kuasa. Ini beda lagi case-nya, bukan muridnya Tuhan yang 12 itu. Berarti apa yang dia lakukan, bisa lakukan, kita bisa lakukan. Amin. Ada amin. Dan buka lagi di Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil, kuncinya. Sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Halo, Filipus lagi loh, bukan Yohanes loh, bukan Petrus, bukan Yakobus, tapi Filipus. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bayangin, siapa sih dia? Filipus. Kalau cerita Filipus, dia bukan orang yang percaya sebelumnya. Dia melihat Tuhan harus melihat percaya dulu, gak dengan iman. Tapi ketika Roh Kudus sudah turun, beda ceritanya. Jadi nanti kalau saya ada kesempatan, saya akan bagi Roh Kudus. Bagaimana dia caranya bekerja.
Jadi setiap kita harus yakin. Dan Alkitab dengan tegas mencatat, selain 12 muridnya Yesus, masih ada murid-murid yang lain yang dengan otoritas, dengan kuasa yang sama. Mereka melakukan banyak mujizat. Orang lumpuh berjalan. Inilah waktunya. Inilah akhir zaman. Ada amin. Dan di Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 35. Ini Petrus lagi kan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga ke orang-orang kudus yang di Lydia. Ini ceritanya lagi main-main, lagi berkunjung. Di situ didapati seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. 8 tahun karena lumpuh. Ketika kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Oh, doanya cuma gitu doang. Doanya biasa apa luar biasa? Biasa. Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Dan Alkitab mencatat, seketika itu juga bangunlah orang itu. Amin. Gak usah buat dulu, puasa dulu. Gak perlu. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkit. Halo. Ya. Halo. Amin. Sederhana. Gak pakai berdoa dulu ke cermin mata. Berdoa dulu, puasa 5 menit. Keburu mati orangnya. Datang. Woi bro, bangun. Yesus sembuhin kamu. Nggak bangun, tarik. Halo, triknya siapa? Petrus. Jangan bilang saya yang suruh ya. Petrus yang begitu. Halo, nariknya kira-kira dong. Saya pernah di Batam, seorang kakek-kakek, entah berapa lama dia lumpuh nggak berjalan. Sama ayatnya yang sama, Pak. Aku doain Pak, dalam nama Yesus bangkit berjalan. Bangun. Pertobatan saya belum lama. Wow. Rohani saya belum sampai saat ini. Iman belum sedalam ini belum. Tapi dengan bodohnya ikutin. Dengan bodohnya percaya bodoh. Ngerti? Orang bodoh kan nggak mau percaya toh. Nggak terlalu pintar sulit percaya. Ya. Berapa yang sadar? Orang pintar kan? Masa sih? Wah, yang benar lu. Ah, nggak mungkin. Ya kita bodoh, nggak sekolah kan? Ini dia bilang begitu, Pak. Dalam nama Yesus bangkit, bangun. Kuasa, otoritas yang telah diberikan kepada kita. Makanya perintahnya adalah kita pergi. Perintah amanat agung, pergi. Kalau kita nggak pergi, nggak ada tanda-tanda, nggak ada mujizat. Jangan berharap ada tanda-tanda dan mujizat. Kalau kita nggak pergi memberitakan Injil, kalau nggak kita keluar, woi bro, bangkit, bangun, jalan, nggak akan jalan. Segampang itu. Ayat 36 sampai 42 lanjut. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ini orang baik, orang yang murah hati. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Masalahnya orang baik dan meninggal cepat. Dan telah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruangan atas. Di dia dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar, nah ini dia. Ada kabar nih orang meninggal. Bahwa Petrus ada di Lida. Petrus kan di situ. Gimana kalau kita suruh orang ngajak dia ke sini? Betul? Kira-kira seperti itu. 2 orang permintaan segera datang ke tempat kami. Ayat berikutnya. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ini. Ia dibawa ke ruangan atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi apa yang Petrus katakan? Tapi Petrus menyuruh mereka, belum.
Gak perlu kasih aku lihat yang begini-begini. Aku juga tahu dia orang baik. Tapi nggak butuh, kenapa? Mereka tidak percaya. Jadi mereka disuruh keluar lalu berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Wow. Lalu Tabita melek matanya, buka. Dan ketika dia melihat Petrus, dia bangun dan duduk. Wow. Petrus memegang tangannya dan membantu. Nah, sekali lagi, membantu dia berdiri. Udah tidur lama, gak bisa bangkit, bantuin. Jangan, oh dia udah melek. Udah melek gak bisa jalan, nanti gimana? Masa baru melek gak bisa jalan? Yakinkan dulu, halo. Yakinkan dia berjalan. Nah, membantu dia berdiri, betul? Kemudian dia memanggil orang-orang kudus dan janda-janda tuh, dipanggil lagi semua teman-temannya yang disuruh. Bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya. Halo. Ketika mujizat terjadi, itu akan menarik orang datang kepada Tuhan. Doanya jangan tanggung-tanggung, cuma melek, duduk. Tapi kalau cuma duduk doang nggak bisa berdiri, nanti orang juga ragu. Lakukan dengan tuntas, bantuin bangkit berdiri. Ada, karena Tuhan menyembuhkan itu sempurna, nggak setengah-setengah. Ya udahlah, yang penting kan dia udah duduk daripada dia mati. Enggak, kita punya iman yang besar. Ada, amin. Kita punya iman yang besar. Jangan cuma begitu separuh, lakukan sampai tuntas. Makanya Petrus bantu dia bangkit. Dan itu menarik. Saya senang dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan. Itu menarik orang pada Tuhan. Promosi boleh, tapi promosi tanpa kuasa itu susah untuk menarik orang percaya. Dan paling senang datangin orang yang bermasalah, tunjukin kuasa Tuhan pada dia. Kalau orang sudah mengalaminya, orang pasti percaya. Daripada kita ngomong berbusa-busa, ya, ditolak. Betul nggak? Makanya saya paling senang dipanggil untuk doain orang. Nah, ini dia. Apalagi dipanggil buat makan. Oh iya, betul. Gak apa-apa. Kadang-kadang orang panggil kita ada maunya. Kita jangan merasa kita dimanfaatin. Halo. Wah, dia nanti ada maunya mau suruh kita layanin dia. Ya nggak apa-apa, memang kita pelayan. Halo. Kita kan pelayan. Jangan sombong lagi udah jadi pelayan nggak mau lagi. Kita ini memang pelayan. Yesus adalah contoh yang terbaik buat kita. Dia datang, dia sebagai raja, dia mau melayani sampai dia mati di kayu salib. Pak, jangan mau Pak, nanti dia ada maunya Pak, suruh doain ini, suruh doain itu. Gak apa-apa. Puji Tuhan kalau disuruh. Yang paling menakutkan jadi orang percaya gak pernah disuruh doain orang. Itu menakutkan sekali. Berarti ini kita gak ada artinya dong. Halo. Jadi berubah cara kita. Percaya bahwa otoritas sudah diberikan. Bagian saudara praktek. Ada, amin. Praktek. Dan saya senang dengan kesaksian ini, dan saya selalu melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan luar biasa. Itu sebabnya kita jangan jadi orang yang biasa-biasa. Ada, amin. Jadi dedikasikan hidup kita buat Tuhan. Kalau kita memberi yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik pada kita. Karena Tuhan menjawab kerinduan hati kita. Apa yang kita inginkan, kita bawa dan kita lakukan. Percayalah. Percaya bahwa Tuhan mengurapi kita. Amin.